Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Twinda. Masih membahas tentang tema yang luar biasa. Inilah 11 waktu terbukanya pintu langit. Tadi sudah dibahas sama guru-guru kita ya. Yang pertama masih ingat Bu, saat waktu sholat zuhur. Kedua melaksanakan sholat far. Yang ketiga ketika iqah. Yang keempat ketika azan berkumandang. Yang kelima saat sholat tahajud. Yang keenam saat mendirikan sholat setelah azan berkumandang. Masya Allah, kita lanjut lagi, masih ada 5 lagi nih ya. Tapi sebelumnya kita lihat video tayangan dulu tentang syuhada yang bisa membuka pintu langit. Ini dia tayangannya. جماعات من أهل العلم في الشريعة أن أعظم الشهداء منزلة عند الله شهداء المحبة. من شهداء المحبة تتبالغ بهم محبة الله في قلوبهم حتى تقطع نياط قلوبهم فيموتون شوقا إلى الله، يموتون محبا في الله تعالى. قال هؤلاء أعلى الشهداء عند الله يوم القيامة عليهم رضوان الله. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام أكثر شهداء أمتي أصحاب الفرش ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. Ini Masya Allah ya, di zaman Rasulullah ini katanya pintu langit terbuka ketika seluas-luasnya nih bahkan ya. Seluas-luasnya ketika para syuhada ini sedang berjuang di jalan Allah. Nah tapi pertanyaannya, itu cuma pada saat lagi perang aja, apa harus dengan senjata atau kita sekarang bisa gak ngelakuin itu tanpa harus perang Ustaz Syah? Mohon izin penjelasannya Fadhol Ustaz Syah. Baik, tapi guru Ustaz Maulana, Ustaz Zanul Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 216. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Diwajibkan atas kamu berperang padahal itu tidak menyenangkan bagimu, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu. Atau boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Posisi ataupun keadaan selanjutnya, kondisi di mana seseorang dibukakan pintu langitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dari sahabat Nabi radhiyallahu anhu Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sa'atani, ada 2 waktu, 2 keadaan, 2 kondisi. Tuftahu fihi ma abwabus sama, 2 kondisi ini Allah bukakan pintu langitnya. Wa qallama turaddu ala da'i da'watuh was-safi fi sabilillah. 2 waktu tersebut yang padanya jarang seseorang tertolak doanya. Jarang seseorang tertolak daripada doa-doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni salah satunya adalah ketika berada di barisan fi sabilillah, ketika dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita doakan para syuhada kita yang telah mendahului kita, ketika kita berziarah ke kotanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa kita diajak oleh mutawif, biasanya oleh travel, diajak untuk berziarah ke syuhada Uhud. Ada paman Nabi sallallahu alaihi wasallam sana, ada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sana radhiyallahu anhum warḍahum ajma'in. Ada juga daripada pemakaman Baqi di mana para syuhada juga ada di sana. Dan dimanapun mereka berada, kalau di zaman sekarang ada para syuhada yang berada di jalur Gaza di Palestina. Mereka ini adalah orang-orang yang dibukakan pintu langitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika mereka terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka dihidupkan kembali, maka mereka minta sama Allah, ya Allah, hidupkan saya kembali ke dunia dan saya ingin mati seperti itu lagi. Artinya apa? Kenapa? Karena mereka sudah melihat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah harus ikut berperang? Kalau ada peperangan jangan lari darinya. Itulah seorang muslim. Tapi jangan juga kita mencari peperangan tersebut. Bagaimana mendapatkan pahala syahid ini walaupun tidak ikut berperang? Disampaikan guru kita tadi, guru mulia kita Habib Umar bin Hafidh rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhu warḍah. Beliau sampaikan, kebanyakan daripada umatku, kata Nabi SAW, justru syahidnya di atas kasurnya. Maksudnya apa? Justru tidak pergi ke medan perang, tapi justru dia dapat peringkat syahid
Ya, predikat syahid justru karena mati di atas kasurnya. Kenapa? Karena syahid itu tergantung niat. Ada orang berada di medan perang tapi niatnya bukan karena Allah, tidak mendapat syahid. Ada orang berada di atas kasurnya tapi dia melakukan amalan-amalan, dia berjihad dengan hartanya misalnya, dia berjihad dengan waktunya, dihabiskan ilmunya untuk belajar ilmu agama, dihabiskan hartanya untuk membantu orang lain, maka bisa jadi dia yang mendapatkan keutamaan syahid. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam. Sama-sama, Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Jazakallah khairan kasiran. Oke, kita lanjut lagi ya buat jamaah Islam yang ada di rumah. Sekarang waktu kita kembali memberikan kesempatan kepada jamaah yang ada di studio, yang mewakili jamaah yang di rumah untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, boleh yang mau bertanya silakan angkat tangannya, ayo. Sebentar, satu lagi dari sini boleh ya? Izin, Ibu silakan. Maaf, punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Epriani dari Majelis Taklim An-Nasiha Bandung. Tepuk tangan dong buat Ibu. Ingin bertanya pada Ustazah Lulu. Boleh Ibu. Ada yang bilang, jika kita mengucapkan la ilaha illallah, maka pintu langit akan terbuka. Apakah benar? Lalu, la ilaha illallah tersebut pas dibacanya setelah sholat atau bebas? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, makasih banyak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, silakan dijawab Ustazah Lulu. Terima kasih izin Ustadz Maulana, kemudian juga Kak Fadli dan juga Ustadz Syam. Insya Allah mudah-mudahan sehat, berkah panjang umur dalam taat. Jamaah yang ada di rumah insya Allah mudah-mudahan senantiasa Allah jaga iman Islam kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini bajunya ungu-ungu, ada penyu di pinggir kali, unyu-unyu sekali. Ada marmut nganyut di kali, imut-imut sekali. Alhamdulillah. Ini bagaimana? Karena memang Masya Allah terbukanya pintu langit salah satunya ketika senantiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Pertanyaan bundanya bagaimana ini kira-kira kalau misalnya ba'da waktu salat fardu atau mungkin bebas waktunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, terbukanya pintu langit ketika mengucapkan dengan ikhlas. Ini yang digarisbawahi. Ya, ini yang digarisbawahi, yakni dengan keikhlasan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Masya Allah, ini pentingnya kita menjaga keikhlasan. Ya, Insya Allah ikhlas, yakni artinya khultul milkain. Tidak ada dua milik, tujuan kita hanyalah untuk Allah semata. Karenanya niat kita ikhlas karena Allah. Ya Allah, aku membaca la ilaha illallah, benar-benar hati kita bersih, putih, kita jaga bukan untuk orang lain, bukan untuk alasan apapun, tapi hanya untuk Allah semata. Keikhlasan yang kita jaga, insya Allah. Kemudian Imam Hasan Al-Basri mengatakan, ternyata untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah pun ada juga haknya dalam kalimat tersebut. Diibaratkan ada kunci, karena kunci surga pun juga kalimatnya la ilaha illallah. Ketika lihat kunci saja ada geriginya ya Bu ya, ada gigi-giginya tuh di kuncinya. Maksudnya apa? Ternyata ada juga syaratnya ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah agar terjaga keikhlasan kita. Yang pertama yakni benar-benar terjauh dari syirik. Ketika sudah mengucapkan la ilaha illallah, mohon maaf, aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai percaya hal-hal yang tidak baik. Mohon maaf, ada dukun, kemudian juga percaya ramalan bintang segala macamnya. Sudah pasrahkan semuanya kepada Allah. Jaga kalimat la ilaha illallah. Tidak ada syirik, tidak ada riya atau ingin dilihat oleh orang lain atau sum'ah, ingin didengar oleh orang lain ya. Jaga keikhlasan kita. Yang kedua, khudu. Artinya apa? Syaratnya khudu itu tunduk, patuh. Ya, kalimat la ilaha illallah ini tidak hanya lewat lisan kita, tapi amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Al halal bayyin, al haram bayyin. Yang halal dijelaskan, yang haram dijelaskan. Maka senantiasa kita jaga. Oh iya, tunduk. Berarti apapun yang Allah tetapkan, yang halal kita jaga, yang haram kita tinggalkan. Itu kalimatnya luar biasa. Jadi tidak hanya sebatas mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian apa? Ada juga yakni al-qanun. Ketika kita syaratnya ada geriginya, kalau misalnya pakai kunci, maka syaratnya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah mengikuti peraturan
keutamaan yang Allah berikan. Amal ma'ruf nahi munkar. Senantiasa terjaga untuk amal soleh kita dan terjauh dari perbuatan maksiat. Jangan hanya di lisan saja, karena nilai ikhlas ini luar biasa, Masya Allah. Ya, ketika kita terjaga kalimat la ilaha illallah, ya Allah senantiasa fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan dan jaga niat kita hanya untuk Allah semata. Ada kisah yang luar biasa berkaitan dengan keikhlasan, yakni nanti di yaumil akhir kemudian dipanggil 3 golongan yang berbeda. Ada orang yang senantiasa belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya, belajar ilmu agama mengajarkannya. Kemudian ada juga yang gemar sedekah, ada juga yang senantiasa berjihad di jalan Allah. Tapi ternyata mohon maaf Allah lemparkan ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian mereka komplain. Kemudian mereka protes, ya Rab, kenapa kami masuk ke dalam nerakamu? Aku orang yang senantiasa belajar ilmu agama mengajarkannya. Aku orang yang senantiasa menjaga untuk bersedekah. Aku orang yang senantiasa berjihad di jalanmu, ya Allah. Kenapa kami masuk dalam nerakamu? Apa kemudian Allah mengatakan, karena niat kalian bukan niat yang ikhlas. Ingin disebut orang yang hebat, ingin disebut orang yang kaya, orang dermawan, ingin disebut orang yang pemberani. Maka jaga dalam kalimat la ilaha illallah. Terbuka pintu langit, tapi catatannya ikhlas niat kita, insya Allah. Insya Allah. Terima kasih banyak Ustazah Lulu. Tepuk tangan buat Ustazah Lulu. Kita lanjut lagi yuk, jamaah yang mau bertanya, angkat tangannya lagi, ayo. Yang mana dari sebelah sini? Coba bagian yang atas dulu, coba sebentar, saya bawain mic-nya. Nah ini coba ibu ini dulu ya, punten silakan ibu, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyati dari Masjid Al-Mutakim Tegalga, Bandung. Tepuk tangan dong. Ibu ini Bu Mulyati dari masjid, bukan dari Masjid Taklim. Dari Masjid Taklim. Oh, Masjid Taklim maksudnya, Ya, bukan dari masjid. Maksudnya dari Masjid Taklim. Ya. Izinkan saya bertanya kepada Ustadz Sam. Ustadz Sam, boleh Ibu? Ya Bu. Ustadz Sam, benarkah pintu langit akan langsung terbuka ketika kita membaca iftitah? Coba Ibu baca Bu, doa iftitahnya Bu, bagaimana Bu? Yang mana? Baca doa iftitah Ibu, apalkan masih? Allahu Akbar. Terus? Allahu Akbar kabiro. Kabiro walhamdulillahi kasiro bulkota wa asila. Ya jangan buru-buru Bu, santai aja. Gerogi, Krota main tabrak aja Ibu katanya. Iya Ibu, terima kasih banyak. Tepuk tangan dong buat Ibu. Kalau kecepatan jadi main tabrak-tabrak ayat semuanya. Baik, tapi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Lulu, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma radhahuma, beliau berkata, "Bainama nahnu nusalli ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Di antara kami sedang salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idh qala rajulun minal qaum, ada seorang laki-laki di antara yang kami salat ini, dia baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nil qailu kalimata kadza wa kadza. Setelah salat Nabi nanya, ada enggak tadi orang yang membaca kalimat seperti ini? Maka dikatakan qala rajulun minal qaum, maka laki-laki yang tadi ini menjawabnya, ana ya Rasulullah, saya tadi baca ya Rasulullah. Kenapa? Maka Nabi SAW jawab, ajibtulaha, Masya Allah, sungguh hebat bacaanmu itu, mengherankan, sungguh ajib bacaanmu itu. Kenapa? Futihat laha abwabus sama, karena bacaanmu itu terbukalah pintu langit. Faqala Ibnu Umar, maka berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik." Maka ketika Nabi SAW menyampaikan hal tersebut, maka para sahabat amazed, heran ataupun bangga dengan bacaan apa yang disampaikan oleh seorang laki-laki tadi. Bagaimana hukum baca doa iftitah yang lain Ustaz? Misalnya saudara kita Muhammadiyah, bacaannya bukan Allahu Akbar kabira biasanya. Bacaannya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Biasanya anak-anak sekolah kita itu, makanya kita lihat juga sekolahnya anak-anak kita itu. Biasanya anak-anak pulang sekolah pas baca doa iftitah, kok lain juga bacaannya ini. Oh ternyata itu juga ada bacaan iftitah. Kurang lebih ada 11 macam doa iftitah yang dijelaskan oleh ulama-ulama kita. Ada juga yang tidak pakai Allahu Akbar kabira, tapi langsung wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ada yang langsung ke situ, ada juga yang baca langsung
Allahu Akbar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada juga yang langsung itu. Ada juga Allahu Akbar, subhanakallahumma wa bihamdika. Ada juga baca itu. Maka bagaimana sunnahnya? Maka yang pertama, doa iftitah hukumnya mustahab ataupun sunnah. Jadi kalau ada orang ketika dia terlambat sholat, kalau imamnya sudah ruku, maka ndak usah baca doa iftitah, langsung Allahu Akbar, ikut ruku. Kalau dia jadi imam, maka disunnahkan doa iftitahnya yang singkat. Jangan yang panjang-panjang. Kecuali sudah diridhoi sama makmum. Makmumnya udah tahu semua. Ini tuh lama memang sholatnya. Nah, silakan baca yang panjang. Karena orang tua semua isinya. Orang tua kuat dia berdirinya. Benar. Baca yang panjang-panjang. Masya Allah. Jadi ada beberapa hukum. Ada orang baca doa iftitah besar suaranya. Bagaimana hukumnya? Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira. Apakah sholatnya sah? Sholatnya sah, tapi makruh. Kenapa? Tidak boleh baca keras-keras. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Ibu yang menanya bagus banget. Ibu makasih banyak pertanyaannya. Kita lanjut lagi. Mau bertanya lagi berikutnya. Silakan angkat tangannya. Ayo. Oh yang atas nih. Sekarang atas. Izin silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Boleh Ibu. Ustadz Maulana. Iya. Nama Ibu perkenalkan diri dulu Ibu. Nama saya Maira dari Majelis Taklim Amutakin Kebon Gede. Kebon Gede. Kebon Lega. Oh lega, lega sama gede hampir mirip Ibu ya, atau gede atau lega gitu. Iya, itu daerah mana itu Ibu? Iya. Daerah Kota Bandung. Daerah Kota Bandung, tepuk tangan dong buat Maira. Maira ini adalah emaknya Irah ya? Iya. Iya bener ya kan? Bener. Sini, Bapak yang ditanya, ngapain gue di situ? Ayo sini silakan Maira. Benarkah Ustadz pintu langit itu hanya terbuka untuk pemuda yang soleh? Terus apakah ada khusus untuk pemuda yang enggak soleh gitu? Katanya Allah itu maha adil. Itu aja Ibu. Ustadz? Ya itu aja. Itu Ibu Maira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. asli Ibu siapa? Karena terkenalnya Mah Ira gitu. Oh jadi terkenal, dia udah terkenal, jangan ditanyain nggak terkenalnya. Dia ini udah ngetop di daerahnya Kebon Gede, yang luas itu ya, kebun luas. Kebun lebar. Silakan Ibu, Ustadz Maulana dijawab. Ntar lagi dipecat dia dari kampungnya, diusir. Salah nyebut kampung malah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ustaz dulu, dan Ustaz Sams. Jamaah ini banget. Saya ketemu jamaah, makanya silaturahmi itu memperpanjang umur. Lihat ibu-ibu makin panjang umur kami ini. Kenapa bahagia mulu? Aduh, kebun luas deh. Kebun lega. Kebun lega itu temannya Kebun Gede. Ditanya namanya nggak mau sebutin. Maira aja ya Allah. Apakah pintu langit hanya dibuka kepada pemuda soleh? Jawabannya iya. Ayo sama-sama. Apakah pintu langit dibuka hanya untuk anak muda yang soleh? Iya. Sekali lagi. Apakah pintu langit hanya dibuka untuk pemuda yang soleh? Iya. Betul. Karena soleh itu berguna. Ngapain juga yang tidak berguna? Sia-sia. Dibuka pintu langit, dia tidak mau masuk pasti. Dibukakan pintu langit, dia nggak berdoa. Maka yang paling bagus, yang dikasih, yang betul-betul mau. Kenapa pintu langit terbuka untuk anak soleh? Karena 3 sebabnya. 1, fisiknya kuat pemuda itu. Kenapa bukan nenek soleh? Kakek soleh. Kenapa bukan kakek soleh? Atau Maira sekalian? Maaf ya. Karena fisiknya kuat, mampu. Ya betul tidak? Ini kalau ini dikasih kerjaan, kuat dia. Yang kedua, waktunya panjang. Masya Allah. Waktunya panjang. Pemuda soleh itu waktu yang panjang diisi. Ya. Kemudian kalau fisiknya masih muda pasti terisi karena banyak kegiatan. Dan satu lagi, apa itu? semangat.
Oh semangat. Karena masih muda. Bener. Nggak usah sok muda deh. Udah mau 50, udah 50. Iya kan? Tepuk tangan Ustaz Maulana. Daripada ibu itu belum juga 60-70 sudah emak-emak. Oke, kita masih punya satu kesempatan. Kali ini saya yang nunjuk ya, nggak usah tunjuk tangan. Soalnya dari semua ini, dia ini kaum minoritas. Dari ibu-ibu dia bapak-bapak sendiri. Tapi udah dia gitu. Saya Dia- udah tahu. Kenapa? Tapi dia tidak mau kalah. Orang semua pakai bros, dia pakai bros. Saya kasih. Bapak mau nanya nggak? Boleh, ayo silakan nanya Pak. Perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Cucu. Bapak cucu. Ini bapak apa Nah, cucunya? Ira ini bapak cucu. Dulu. Ini bapaknya apa cucunya? Bapak Bapaknya cucu. cucu. Bapaknya cucu. Oh, mamanya Pak Cucu. Oh iya, oke. Iya. Tunggu dulu, naikkan dulu. Habis nyusuin ya. Silakan Ibu yuk. Ibu Bapak. Iya. Pak Cucu. Dari Majelis Taklim Al-Mutakin Bandung. Bandung, tepuk tangan dong buat Pak Cucu. Mau nanya sama siapa Pak Cucu? Sama Ibu Ustazah. Tahu aja yang Ya, cakep sendiri. Iya silakan, pertanyaannya Pak Cucu. Ibu Ustazah, benarkah setiap langit itu ada malaikat yang menjaga dan menseleksi doa-doa kita yang naik ke langit? Nah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dong buat Pak Cucu. Buat Bapak salam sama cucunya. Iya, makasih banyak. Atur nuhun. Ya Allah, nih Bapak minum sekuteng anget-anget yang paling ganteng banget. Cakep. Di sini pohon tebu, di sono ada pane. Ini Bapak fansnya bukan ibu-ibu tapi juga nenek-nenek. Alhamdulillah, Iya. insya Allah mudah-mudahan jamaah yang ada di rumah sehat berkah panjang umur dalam taat ya. Apakah ada penjaga atau malaikat yang menjaga di langitnya Allah gitu ya. Kemudian apakah juga ikut mohon maaf menseleksi atau doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Dalam Al-Quran surah Al-Qadar ya. Ibu hafal bunda, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Masya Allah. Dalam Al-Quran surah Al-Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Artinya apa? Yakni turunnya malaikat dari langit-langitnya Allah atas izin Allah. Atas izin Allah ya. Kemudian Masya Allah ini dalam Quran surah Al-Qadar yang Insya Allah mudah-mudahan senantiasa Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan kembali. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Betapa nikmatnya. Artinya itu satu dalil bahwa betul ya, bahwa malaikat-malaikatnya Allah turun ya ke bumi dari langit yang Allah ciptakan. Kemudian apakah malaikat juga ikut menseleksi doa? Artinya ada pendingnya juga nggak, malaikat bertugas nggak seperti itu? Yakni malaikat Jibril. Malaikat Jibril dalam hadis Rasulullah SAW tidak hanya menyampaikan wahyu, tapi juga disinilah dikatakan bahwa Allah senantiasa memerintahkan malaikat Jibril. Wahai malaikat Jibril, ketika doa-doa kita panjatkan ke langit, kemudian diseleksi doa tersebut. Tapi ada saatnya ketika Allah mengatakan kepada malaikat Jibril, pending, jangan dulu diijabah itu doa, jangan dulu diterima itu doa. Kenapa? Karena aku rindu untuk senantiasa mendengarkan rintihannya. Tuh catatannya, Masya Allah. Ya, jadi jangan sampai kita suudzon, ya Allah kok nggak diijabah doa kita. Padahal doa mukhul ibadah, doa adalah sumsum intinya ibadah. Tapi ternyata atas perintah dari Allah bahwa malaikat Jibril pun tidak hanya bertugas menyampaikan wahyu, kemudian juga mengatur angin, dan satu lagi yakni pending doa. Karena Allah rindu untuk mendengarkan hambanya merintih, mengadu, memanjatkan doa-doa yang penuh dengan kekhusyuan. Masya Allah. Tuh Pak Cucu kasih tahu Pak Cucu. Ya, Pak Cucu. Masya Allah. Kita kasih pantun juga buat jamaah yang ada di rumah. Ya, insya Beli Allah. celana di daerah Sarinah. Cakep. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Masya Iya. Allah. Ada Jamaah. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah.